Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, saya banggakan sebangsa dan setanah air. Izinkan saya mengulas satu persatu visi kepemimpinan nasional yang telah diwariskan oleh para pendiri bangsa ini dalam kelima Pancasila. Yang pertama, visi ketuhanan. Bangsa Indonesia terlahir sebagai bangsa yang religius, yakni bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan. Bangsa yang senantiasa menempatkan agama dalam tempat yang mulia. Agama bukan hanya urusan ritual semata. Agama menjadi aspirasi sekaligus inspirasi dalam merumuskan kebijakan publik yang maslahat dan beradab. Indonesia bukan negara sekuler yang meyakini bahwa agama dan negara harus terpisah, tidak boleh hidup bersamaan, tidak boleh berjalan beriringan, dan harus dijauhkan satu sama lain. Indonesia juga bukan negara komunis yang bertekad menghapuskan peran agama dalam membangun bangsa dan negara. Indonesia adalah negara yang dibangun berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila yang meletakkan agama pada tempat yang terhormat sebagai landasan moral dan etika dalam membangun kemajuan bangsa. Agama adalah modal sosial bangsa yang mampu menjadi sumber perekat kebangsaan, bukan justru sumber konflik dan perpecahan. Tugas pemimpin adalah menjadikan agama sebagai wahana pemersatu bangsa. Tugas pemimpin adalah menjadikan agama sebagai sumber inspirasi untuk kemajuan bangsa. Oleh karena itu, jika ada kebijakan yang berusaha memarginalkan atau bahkan bercita-cita untuk menghilangkan peran agama dalam proses pembangunan di negeri ini, maka itu adalah tindakan yang mengkhianati perjuangan pendiri bangsa dan mengabaikan visi ketuhanan. Tindakan itu harus dikoreksi dan diluruskan kembali. Visi ketuhanan adalah bukti nyata bahwa kepemimpinan bangsa harus dimulai dengan semangat menghormati dan memuliakan ajaran dan nilai-nilai agama. Insinyur Soekarno, Dr. Muhammad Hatta, Muhammad Nasir, Haji Agus Salim, Panglima Besar Jenderal Sudirman, Kiai Haji Wahid Hashim, Ki Bagus Hadikusumo, dan Mr. A.A. Maramis dan para pendiri bangsa lainnya menyadari bahwa amanah kepemimpinan tidak hanya berdimensi duniawi tetapi juga berdimensi ukhrawi. Kepemimpinan tidak hanya membangun kemajuan fisik berdimensi material tetapi juga membangun jiwa yang berdimensi spiritual transendental. Pembangunan sebuah bangsa harus mampu menciptakan kemajuan peradaban material sekaligus peradaban spiritual. Inilah yang kalau dalam bahasa Al-Quran yang saya yakini disebut baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Hal itu juga tercermin dari lagu kebangsaan kita, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya.